Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzatul Walidani dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember dari KKN UNED Back to Village 2020. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai persiapan era new normal dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, terima kasih kepada peserta telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dalam acara ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke materi. Pada masa COVID-19 ini atau biasa disebut dengan corona, yaitu salah satu virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Nah, pada akhir-akhir ini pemerintah telah menetapkan new normal. Apa itu new normal? Yaitu keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti salah satunya yaitu PHBS. Kepanjangan dari PHBS ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Maksudnya, semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran masyarakat dengan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, ini salah satu contoh pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal, yaitu pada semua aktivitas kerja tetap melakukan physical distancing, yaitu dengan jaga jarak minimal 1 meter. Tetap menjaga higien dan sanitasi lingkungan kerja, tetap mencuci tangan 6 langkah, membudayakan etika batuk, mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang, dan memakai masker. Nah, berikut ini PHBS ini terdiri dari 10 indikator. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban. Yang ketujuh, memberantas jentik. Yang kedelapan, makan buah dan sayur. 9, melakukan aktivitas fisik. 10, tidak merokok. Nah, ini contohnya. Apabila anak-anak kebanyakan lebih senang mengkonsumsi makanan seperti di depan sekolahnya atau di pinggir jalan. Kita tidak tahu apakah makanan tersebut aman atau malah membahayakan kesehatan tubuh kita. Sehingga apabila makanan yang tidak aman atau tidak sehat akan berdampak pada anak dengan terkena penyakit dan dapat menurunkan status gizi anak. Nah, ini contohnya kandungan makanan yang dijual di kaki 5. Misalnya, makanan yang mengandung pewarna tekstil, mengandung formalin, sehingga pada makanan tersebut yang mengandung kedua kandungan tersebut akan menyebabkan beberapa penyakit. Di antara tipes. Maka, ayo kita hidup secara sehat dengan membuang sampah pada tempatnya, supaya mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia. Sehingga pada lingkungan kita, apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya akan terlihat kotor dan tidak enak dipandang oleh mata dan akan menyebabkan beberapa penyakit yang akan ditimbulkan pada tubuh kita. Nah, cara membuang sampah ini ada 2 macam. Yang pertama itu organik, yaitu basah. Yang kedua anorganik. Kalau perbedaannya yaitu terletak pada kalau organik itu dapat diurai, misalnya sisa-sisa makanan atau daun-daunan. Kalau anorganik itu tidak dapat diurai. Akan tetapi kedua jenis sampah ini memiliki manfaat tersendiri, yaitu kalau organik itu dapat dijadikan sebagai pupuk kompos yang digunakan untuk kesuburan tanaman, sedangkan anorganik dapat dijadikan didaur ulang terlebih dulu menjadi kerajinan dan lain-lain. Nah, ini akibat dampak membuang sampah secara sembarangan. Meliputi akan berdampak menimbulkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit. Dan di sekitar lingkungan kita apabila hujan maka akan berdampak terjadinya banjir. Sampah akan menumpuk dan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan tanah.
Nah, setelah membuang sampah pada tempatnya, kita dianjurkan untuk tetap selalu mencuci tangan 6 langkah, yaitu dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Selanjutnya yaitu pengenalan jentik. Biasanya jentik-jentik ini berkembang biak di rumah, akuarium, dan tempat-tempat yang menampung air. Nah, caranya memberantas jentik ini ada 3 cara, yaitu 3M. Yang pertama, menutup, mengubur, dan menguras. Nah, ini contohnya. Mengapa kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan? Karena manfaatnya ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, dapat mencegah penularan penyakit. Misalnya pada masa pandemi COVID-19 ini, apabila kita mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, maka otomatis kuman-kuman yang melekat pada tangan kita akan luntur atau tidak akan melekat pada tangan kita. Sehingga apabila kita memegang pada bagian area tubuh, pada bagian area hidung, mata, ataupun mulut, maka kita tidak akan tertular oleh virus corona tersebut. Selanjutnya, tangan menjadi bersih dan penampilan lebih menarik. Nah, ini cara-caranya. Selain itu, kita dianjurkan untuk selalu olahraga teratur dan terukur. Mengapa demikian? Karena melakukan aktivitas fisik ini dapat meningkatkan imun dan tidak mudah sakit. Apabila imun kita terus meningkat, maka otomatis kita kemungkinan besar untuk terserang penyebaran virus corona ini sangat kecil. Yang kedua ini mencegah kegemukan. Yang ketiga dapat meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Olahraga ini atau biasa dikenal dengan melakukan aktivitas ini dianjurkan pada sejak usia muda. Minimal 1 hari itu melakukan 30 menit dan dilakukan di mana saja dengan semampunya. Yang terakhir ini dari PHBS yaitu tidak bahaya merokok. Kita dianjurkan untuk semua kalangan dari usia muda sampai tua untuk tidak merokok karena merokok itu dapat mengganggu pada bagian tubuh kita dan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, ini contohnya. Nah, sudah. Dari semua materi yang saya berikan, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari peserta? Assalamualaikum Dani. Ya. Mau ngasih tanggapan aja ya. Dari semuanya sih sudah bagus. Tapi itu kan ada cuci tangan 6 langkah juga tadi kan disebutkan. Itu alangkah lebih baiknya kalau dikasih video edukatif. Jadi kedepannya kalau mau ngasih materi juga disiapkan videonya biar nanti bisa langsung praktek gitu. Baik, terima kasih Juwita telah memberikan pendapat mengenai acara ini. Iya, sama-sama. Ada lagi?